طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سنأتي اليوم ونستأنف درسنا في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، كتاب الرحيق المختوم. وهذا الكتاب بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Dan kita sampai pada pembahasan ikhwatal iman a'azzakumullah rekan-rekan sekalian terkait nasab Nabi Muhammad SAW. Terakhir itu bahasan kita. Di sana para ulama menyebutkan, di antaranya di sini Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri, bahwa nasab Rasulullah SAW setidaknya bisa kita kategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama itu bagian nasab Rasulullah SAW dari beliau sampai ke Adnan. Kemudian bagian yang kedua nasab beliau dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim atau Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim. Kemudian nasab beliau dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Di bagian yang ketiga, di part yang ketiga ini, itu sulit untuk kemudian didapatkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sulit bagi kita untuk menetapkan bahwa itu loh nasabnya gitu. Di bagian yang kedua ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, nasab Nabi dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Makanya dalam hal ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan nasab beliau, kemudian sampai pada Adnan, beliau sampaikan setelah Adnan itu apa? Kadzdzaba an-nassabun. Kadzdzaba an-nassabun. Ya, para ahli nasab berdusta dalam menyebutkan nasab setelah itu. Kemudian di bagian yang pertama itu dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan, ini disepakati oleh seluruh ahli nasab. Meskipun tidak ada riwayat yang didapati menyebutkan satu per satu. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dan seterusnya tidak ada. Namun ahli nasab bersepakat bahwa apa? Nasab dari Muhammad SAW sampai ke Adnan itu jumlahnya 20. Waktu itu 20 berapa? 20 berapa? 21. 21 nama di sana yang ada dalam nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan. Waktu itu saya menjanjikan tentang satu tips ya, ataupun langkah ya untuk mempermudah kita menghafalkan nasab Nabi Muhammad SAW. Ini saya catat di sini. Cuma sulit untuk kemudian teman-teman catat juga. Yang paham bahasa Arab insyaallah. Ini dari Syekh Abdul Razak ya, Al-Badr hafizahullah, saat beliau menjelaskan tentang kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul, sama tentang sirah nabawiyah juga. Saat beliau menjelaskan tentang nasab Nabi, beliau memberikan tips. Tips di sini satu bait yang dengan itu kita bisa menghafalkan atau mengingat ya setidaknya 21 nama tersebut. Beliau sampaikan di sini ihhu ain ha ihhu
Akkuka, ihu akkuka, mukallun ghaffun min kakhma'in munamma'in. Min kakhma'in munamma'in. Ini untuk permudah, sampai situ saja. Itu merepresentasikan ke-21 nama tersebut dalam nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihu akkuka mukallun ghaffun min kakhma'in munamma'in. Ihu akkuka mukallun ghaffun min kakhma'in munamma'in. Saya juga antar hafalkan ini insyaallah. Baik, agar mudah kita mengingat nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan ihu. Yani Abdul Muttalib. Ain. Abdul Muttalib. Hu ini Hashim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hu. Akkuka. Ain qaf kaf. Ain Abdul Manaf. Hu Abdul Muttalib ibn Hashim. Akkuka. Ain yang pertama, ain yang sini, akkuka Abdul Manaf. Qaf Qusay. Akkuka. Qaf di sini Qusay. Ka Kilab. Akkuka Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Mukallun. Mim di sini Murrah. Berarti Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Kallun kaf di sini Ka'ab ibn Murrah ibn Ka'ab. Mukallun lam di sini Lu'ay. Jadi Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab. Lam di sini ibn Lu'ay. Ghaffun. Ghain di sini Ghalib. Dan fa Fihr ibn Ghalib ibn Fihr. Min kakhma'in munamma'in. Min mim di sini Malik. Jadi ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik. Nun di sini An-Nadhr. Ibn Nadhr. Kakhma'in kaf di sini Kinanah. Kha di sini Khuzaimah. Mim di sini Mudrikah. Dan hamzah di sini Ilyas. Munamma'in mim Mudhar. Nunnya di situ Nizar, mim kembali di sana Ma'ad, dan kemudian yang terakhir Ain Adnan. Ini untuk mempermudah kita mengingat nasab Rasulullah SAW. Insyaallah kita sama-sama hafalkan ini. Mudah-mudahan bisa lebih mudah mengingatnya. 21 nama. Ihu akkuka mukallun ghaffun min kakhma'in munamma'in. Ihu akkuka mukallun ghaffun min kakhma'in munamma'in. Ini faedah saya teman-teman. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Itu ke-21 nama yang disebutkan dalam nasab Nabi Muhammad SAW, dan itu disepakati oleh para ahli nasab. Selama itu disepakati oleh para ahli nasab, maka itu bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai dasar nasab Nabi Muhammad SAW. Baik. Pembahasan kita tentang nasab Nabi Muhammad SAW itu kita bagi ke dalam 3 kategori, sebagaimana sebelumnya kita sudah pelajari bersama. Dan insyaallah untuk hari ini kita membahas bagian yang kedua, part yang kedua dari pembahasan tentang nasab Rasulullah SAW, yaitu tentang keluarga beliau. Tentang keluarga beliau. Tentunya tidak semuanya. Tidak semuanya. Kita akan membahas setidaknya 2 atau 3 nama ya dari nasab Rasulullah SAW. Pertama di sana ada kakek beliau yang bernama Hashim, kemudian kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, dan ayahanda beliau yang bernama Abdullah. Hari ini kita bahas mungkin 2 dulu. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ayahanda beliau, yakni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Baik.
Sebelum melangkah ke Hashim dan Abdul Muttalib, kita mundur dulu ke belakang sedikit agar lebih mudah untuk memahami bagaimana runut ataupun alur ceritanya. Waktu itu di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kondisi kota Makkah. Kondisi kota Makkah dari masa Nabi Ibrahim, Ismail terus sampai kepada masa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Di awal permulaannya tentu ya kota Makkah itu dipimpin oleh siapa? Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian disebutkan waktu itu ya, teman-teman nanti bisa merujuk kembali ya, di pembahasan tentang al-imarah bil Hijaz ya, bagaimana kondisi kependudukan ya yang ada di Hijaz kala itu. Kemudian Nabi Ismail melimpahkan kepemimpinan tersebut kepada kedua anaknya, dua di antara anak-anak beliau. Yang pertama Nabit, kemudian Qaidar. Ada yang menyebutkan sebaliknya, Qaidar kemudian Nabit. Lalu setelah itu singkatnya ya, kepemimpinan tersebut jatuh ke tangan Al-Jarahimah. Ya, Jurhum. Kalangan Jurhum yang mereka datang ataupun ikut tinggal di Makkah kala itu. Lama berselang berlanjut kepemimpinan tersebut, datanglah seorang raja yang bernama Bukhtanassar, yang disebutkan katanya dialah satu di antara 4 raja yang berhasil menguasai dunia. Disebutkan demikian. Di sana ada Nabi Sulaiman, kemudian ada Dzulqarnain, Bukhtanassar, satu lagi Namrud. Jadi 2 muslim, 2 kafir. Namun Allah alam tidak didapati riwayat yang sahih tentang itu. Itu bacaan sejarah ya, literaturnya lain. Yang jelas 2 muslim, 2 kafir yang berhasil menguasai dunia. Baik, di antaranya ini Bukhtanassar. Hingga kemudian Bukhtanassar ini menguasai Hijaz ya. Namun bersamaan dengan itu ya, terjadi hal tersebut. Banu Adnan itu mereka berpencar. Ada yang ke Yaman, ada yang ke tempat-tempat yang lainnya, ada yang sampai ke Harran di Syam. Ini teman-teman rujuk kembali informasi ini di bukunya ya. Ada terjemahan sudah ada ya? Terjemahan sudah ada. Kemudian orang-orang masyarakat dari kalangan kabilah Jurhum kala itu masih ada di sana di Makkah, dan mereka membuat keonaran itu. Keonaran dalam hal ini ya, mereka gemar buat zalim, baik itu zalim dalam beribadah ataupun zalim dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Intinya mereka zalim. Hingga akhirnya datanglah Khuza'ah. Datanglah Khuza'ah, dan dia melihat bahwa kabilah Adnan dan kabilah Jurhum saling saling serang. Jadi 2 singa berantem. Muncullah siapa? Khuza'ah. Melihat kondisi tersebut, Khuza'ah memanfaatkan momentum. Memperalat Adnan untuk bisa mengalahkan Jurhum yang mendominasi kala itu. Yang mendominasi kala itu. Singkat cerita, kalahlah Jurhum. Apa yang mereka lakukan? Sumur Zamzam mereka kubur. Mereka tutup. Dan benar-benar dihilangkan jejaknya. Bukan sekedar dikubur. Kalau cuma sekedar dikubur bisa ketahuan kan? Dikubur dan dihilangkan jejaknya sampai tidak ketahuan di mana posisi sumur Zamzam. Jatuhlah pemerintahan kala itu ke tangan Khuza'ah ini. Khuza'ah kemudian memimpin Hijaz atau Mekkah secara khusus sampai kemudian datang seorang yang bernama Qusay. Qusay ini orang Quraisy, tapi dia sudah lama tinggal di mana? Di Syam. Kemudian dia pulang ke Mekkah dan dia menikahi putri
dari apa? Pemimpin Makkah kala itu yang bernama Hulail ibn Habsyiyah dari kalangan Khuza'ah. Hulail menikahi apa? Putrinya. Hingga kemudian wafatlah pemimpin apa? Dari kalangan Khuza'ah ini dan tidak ada pewarisnya kecuali putrinya tersebut. Sehingga akhirnya kabilah Khuza'ah kembali apa? Terjebak dalam pertempuran dengan orang-orang Quraisy. Bertarung lagi dan menanglah dan kemudian mereka ya banyak yang menjadi korban di sana. Lalu keduanya mengangkat tangan dan meminta apa? Untuk sulh, untuk damai. Lalu meminta salah seorang dari kalangan apa? Mereka untuk kemudian memutuskan ini kepemimpinan Makkah ini jatuh ke siapa pemerintahan ini. Akhirnya ditunjuklah siapa? Qusay. Qusay yang tadi kita sebutkan dalam nasab Nabi Muhammad SAW. Nanti punya anak Abdul Manaf, Abdul Dar, ya, dan yang lainnya. Singkat cerita Qusay lah yang apa? Kemudian memerintah Makkah dan beliau yang pertama kali membuat yang kita kenal dengan Darun Nadwah dan yang semacamnya, kemudian mengatur tentang bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberi mereka minum, menyediakan makan untuk apa? Jamaah haji dan sebagainya, itu Qusay. Ka'bah di apa? Dibungkus apa namanya? Bukan dibungkus, apa namanya? Dipasangkan kiswah sebagainya itu di zaman Qusay ini. Jadi ada mereka yang mendapatkan tugas-tugas ya, kalau seperti kita mungkin skala kecilnya divisi lah gitu. Skala besarnya kementeriannya gitu. Kementerian apa? Bagian apa? Pangan gitu ya, untuk menyediakan makanan bagi apa? Jamaah haji, kementerian dan sebagainya. Divisinya dibagi oleh apa? Qusay ini. Ini sudah ada dari dulu sebenarnya. Pembagian semacam itu sudah ada. Dibagi. Singkat cerita Qusay wafat dan anak-anaknya apa? Berebut kekuasaan. Abdul Dar dan Abdul Manaf. Abdul Dar dan Abdul Manaf, dan sampai pada titik dibagi dua. Abdul Dar dia pegang Darun Nadwah dan yang semacamnya untuk musyawarah dan sebagainya, kepemimpinan itu, pemerintahan. Abdul Dar Abdul Dar tadi ambil itu. Abdul Manaf ya mereka ambil apa? As-siqayah, mengambil apa? Beberapa divisi termasuk dalam hal itu apa? Memberi makan jamaah haji. Yang kemudian Abdul Manaf ini wafat dan diwarisi tugas tersebut, amanah tersebut oleh siapa? Hashim. Dia diwarisi oleh siapa? Oleh Hashim. Hashim ini yang punya kita sebutkan sebelumnya punya saudara bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib. Hashim pergi berniaga ke Syam. Dan Hashim dia yang paling pertama menyiapkan makanan berupa tharid yang dicampur dengan apa? Potongan roti. Dan dia pula yang pertama mencetuskan satu rutinitas ya, satu kegiatan, satu tradisi rihlah. Tradisi melakukan safar, perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Rihlatus syita'i was-saif li ila fi Quraisy ila fi rihlatus syita'i was-saif. Ini yang pertama mencetuskan siapa? Hashim ini. Pergilah beliau dalam satu momen ke Syam. Seperti biasa, mereka singgah di Madinah. Di kota Madinah, Hashim ini menikahi salah seorang dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar, dan kemudian istrinya ini hamil, mengandung seorang anak yang nanti kemudian kita kenal dengan Abdul Muttalib. Pergilah Hashim ke Syam, namun beliau wafat di sana.
kemudian berita itu tidak sampai pada usia Abdul Muttalib yang sebelumnya, sebenarnya nama sebenarnya adalah Syaibah, ini berusia 7 atau 8 tahun, sampai kabarnya kepada Al-Muttalib di Makkah. Al-Muttalib di Makkah bahwa Hashim punya anak di Madinah. Dia menikah di sana dan punya anak. Tidak berpikir panjang, Al-Muttalib langsung apa? Pergi ke Madinah untuk menjemput keponakannya ini. Dari saudara yang paling dia apa? Sayangi, ini Hashim. Pergilah dia ke Madinah, saat bertemu langsung dipeluk dan dikecup dan sebagainya. Pokoknya kayak seperti ayah ketemu sama anaknya, sudah lama tidak berjumpa. Seolah dia berjumpa kembali dengan siapa? Hashim. Itu melepas kerinduannya. Langsung dinaikkan ke apa? Ke untanya, langsung dinaikin. Enggak pakai ngomong, langsung ayo kita pulang. Ayo kita apa? Kita pulang. Tapi Syaibah sebagai anak yang apa? Cerdas, anak yang berbakti, dia enggak mau. Dia bilang saya bicara dulu sama apa? Ibu saya. Akhirnya mereka datangi ibunya, minta izin, awalnya menolak. Ini anak saya, mau main bawa aja gitu ya. 7 tahun saya rawat apa? Main bawa saja ke Makkah lagi. Ya dulu Madinah Makkah kan jauh. Lumayan. Singkat cerita, akhirnya Al-Muttalib ini berkata bahwa anak kita ini dia mau pulang ke kampung dan ke kerajaan siapa? Ayahnya. Untuk mengurus apa? Kerajaan siapa? Ayahnya. Akhirnya ibunya apa? Menerima itu dan kemudian pulanglah Syaibah ini bersama pamannya Al-Muttalib kemana? Ke Makkah. Setibanya di Makkah, orang-orang Quraisy melihat Al-Muttalib bawa apa? Anak kecil. Yang disebutkan katanya warna kulitnya itu jauh berbeda dengan warna kulit orang-orang Quraisy pada umumnya. Sampai kemudian mereka mengira bahwa ini budak yang dibeli oleh siapa? Al-Muttalib. Budak yang dibeli oleh Al-Muttalib. Akhirnya mereka sebut, oh Masya Allah, ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Dikira bahwa itu adalah budaknya siapa? Abdul Muttalib. Makanya Al-Muttalib langsung apa? Berkata, waihakum, ini anaknya Hashim. Ini anaknya siapa? Hashim. Syaibah. Tapi kemudian sudah apa? Lebih tenar sebutan tersebut. Nama panggilan tadi. Abdul Muttalib daripada nama aslinya Syaibah. Syaibah, teman-teman tahu Syaibah? Uban. Kenapa disebut Syaibah? Diberi nama Syaibah oleh orang tuanya waktu itu di Madinah. Karena saat beliau lahir itu ada apa? Didapati uban di rambutnya. Terbayang ada anak kecil apa? Ada ubannya. Dalam tradisi orang Arab waktu itu, dan ini satu bentuk tafaul, kalau mereka lihat sesuatu itu pasti dikaitkan dengan apa? Hal-hal yang belum terjadi gitu. Ya semacam khurafat lah gitu. Walaupun kadang hal tersebut bisa saja tepat. Namun bukan sebuah patokan. Mereka menganggap bahwa ini anak bakal umurnya bakal panjang dan anaknya bakal banyak keturunannya. Walaupun itu benar ternyata. Dalam pandangan orang Arab kala itu. Diberilah nama apa? Syaibah. Nanti kita lihat berapa anak Abdul Muttalib ini. Putranya berapa, anak perempuan juga berapa, kita akan lihat. Nah, Al-Muttalib selama Hashim ini tidak ada, dia yang memegang apa? Pemerintahan Makkah kala itu. Al-Muttalib tiada, siapa yang ambil? Syaibah. Ini yang kita kenal dengan Abdul Muttalib. Kemudian seiring dengan berjalan waktu dia berhasil menarik simpati rakyatnya, kota Makkah, dan berhasil melakukan terobosan-terobosan yang itu tidak pernah dilakukan oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Sampai dia benar-benar dimuliakan oleh kalangan Quraisy. Namun
muncullah seorang di antara pamannya yang bernama Naufal. Kemudian dia berusaha untuk apa? Mengkudeta. Mengambil kekuasaan tersebut dari siapa? Dari Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib ini meminta dari kalangan orang-orang Quraisy yang lain, paman-paman yang lain untuk bantu dia mengembalikan apa? Kekuasaan tadi, kerajaan lah, anggaplah demikian. Namun mereka bilang apa? Saya tidak mau masuk katanya, urusan kamu dengan apa? Paman kamu. Itu urusan pribadi kalian katanya. Keluarga apa? Kalian. Saya tidak mau masuk urusan apa? Keluarga orang. Tidak mau ikut campur. Hingga akhirnya Abdul Muttalib ini minta tolong ke siapa? Ke paman-pamannya dari jalur ibunya. Di mana? Di Madinah. Lebih gede lagi. Di Yathrib, waktu itu namanya Yathrib. Minta tolong ke sana. Datanglah keluarganya dari Madinah. Sebentar, saya lupa berapa orangnya, sebentar. Saya baca di sini tuh buku yang lain ya. Kayaknya di buku yang lain. Cuma yang mana? Baik, intinya mereka datang dengan membawa ya sejumlah pasukan kecil. Tidak sampai 100. Datanglah mereka ke Makkah, kemudian pamannya ini langsung apa? Mendekati apa? Menghampiri Ka'bah, Darun Nadwa. Maka Abdul Muttalib menghampiri keluarganya ini yang datang dari Madinah, dari Yathrib. Paman, ayo kita ke rumah dulu. Istirahat dulu. Jangan apa? Jangan main hantam saja. Istirahat dulu. Kata beliau apa? Tidak. Sampai saya lihat Naufal. Mana dia? Mana dia? Hingga datanglah Naufal dan mereka berkata, dia berkata kepada Naufal yang disebutkan tadi, paman di antara paman beliau alaihi salatu wassalam, kau kembalikan apa? Kalau bahasa kita ya, bahasa kita. Anda kembalikan kerajaan ponakan kita, atau saya apa? Tebaskan pedang ini apa? Di leher kamu. Akhirnya, oh tidak, saya balikin saja. Saya kembalikan apa? Kembalikan saja. Akhirnya kembalilah apa? Pemerintahan atau tampu kekuasaan itu kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Ya, pada Abdul Muttalib. Dan begitu seterusnya. Hingga kemudian nanti kita bertemu dengan Abu Talib ya, dan bertemu dengan pemimpin yang sesungguhnya yakni Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, kita lihat Hashim yang disebutkan dalam kitab ini, teman-teman, ya di sini disebutkan Al-Usrah An-Nabawiyah. Al-Usrah An-Nabawiyah. Yaqul rahimahullah, tu'rafu usratuhu bil usratil Hashimiyah. Bahwa keluarga beliau dikenal dengan keluarga Hashim. Keluarga Hashim. Bahasa kitanya sebutlah Hashim family gitu. Waleh. Nah, biasa kan gitu, kerennya kita di sini ya. Nisbah ila jaddihi Hashim ibn Abdi Manaf. Ini satu nisbat yang diarahkan kepada kakeknya yang bernama Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, kita sebutkan beberapa di antaranya dan kita sebutkan tentang Hashim Abdul Muttalib terlebih dahulu. Yang pertama, Hashim. Beliau sampaikan di sini qad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-siqayata war-rifadata min bani Abdi Manaf. Hina tasalaha banu Abdi Manaf wa banu Abdi Dar ala iqtisamil manasib fima bainahuma. Kita telah ketahui sebelumnya bahwa Hashim ini adalah orang yang menerima amanat ya atau mewarisi amanah berupa as-siqayah war-rifadah. Berupa apa?
tugas untuk menyediakan makanan. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan urusan apa? Ibadah haji itu beliau yang bertanggung jawab. Bahasa sekarangnya PIC-nya. Kalau lebih besarnya berarti menterinya. Min Bani Abdi Manaf, dari kalangan Bani Abdi Manaf. Hina tasalaha Banu Abdi Manaf, tatkala Banu Abdi Manaf mereka saling apa? Berdamai dan membagi apa? Tugas. Jadi Darun Nadwa dipegang siapa? Kemudian As-Siqayah war Rifadah, urusan haji dipegang oleh siapa? Maka urusan haji dan sebagainya itu dipegang dari kalangan Bani Abdi Manaf. Urusan apa? Darun Nadwa itu dipegang oleh siapa? Bani Abdiddar. Wa kana Hashimun musiran dza syarafin kabir. Jadi ternyata Hashim ini sosok orang Quraisy yang luar biasa dermawan. Dan orangnya itu istilah bukan menggampangkan, tapi orangnya itu apa namanya? Ringan tangan gitu. Apa ya bahasa kitanya? Kalau ada yang membutuhkan dia selalu apa? Selalu bantu gitu ya. Bahkan ada yang membutuhkan dia tidak minta, dia tawarkan gitu. Apa yang bisa saya bantu? Gemar membantu orang lain orang. Ini Hashim. Baik, seperti itu karakternya. Baik. Dza syarafin kabir, dan dia memiliki kemuliaan yang besar di kalangan Quraisy kala itu. Wa huwa awwalu man at'ama ats-tharida lil hujjaj bi Makkah. Dia adalah orang pertama yang menyediakan makanan berupa tsarid bagi jamaah haji di Makkah. Sekarang mungkin ya ada apa? Kerajaan Saudi. Mereka menyiapkan apa? Makanan, minuman dan sebagainya untuk jamaah haji. Ya ada seperti itu. Itu sudah dari dulu. Dan Hashim yang paling pertama mencetuskan tradisi ini. Wa kana ismuhu Amrun, dan nama Hashim ini sebenarnya aslinya namanya Amr. Nama asli beliau Amr. Fama summiya Hashiman illa li hashmihi al-khubza. Dan tidaklah beliau kemudian dikenal dengan sebutan panggilan julukan Hashim, melainkan disebabkan apa? Li hashmihi al-khubz. Karena kebiasaan beliau di setiap musim haji itu untuk apa? Merobek ataupun apa? Memecah roti ya, untuk kemudian dihidangkan. Itu Hashim. Asal kata dari kata atau panggilan Hashim. Nama aslinya tadi siapa? Amr. Barakallahu fikum. Baik. Wa huwa awwalu man sanna ar-rihlatain li Quraisy. Dia pula sosok yang mencetuskan, atau dia yang mempelopori tradisi orang Quraisy untuk melakukan perjalanan niaga, perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam. Ke Syam di musim panas, ke Yaman di musim dingin. Ini Hashim. Rihlatus syita'i was-shaif, ya rihlatus syita'i was-shaif, wa fihi yaqulu syair, ada seorang penyair yang bercerita tentang Hashim ini. Dia katakan Amrun alladhi hashama ats-tharida liqaumihi qaumin bi Makkah musnitina ijafi sunnat ilaihi ar-rihlatani kilahuma safarus syita'i wa rihlatul asyafi. Intinya kita kalau mau artikan kata per kata ini apa? Kayaknya akan kesulitan itu. Semua orang juga akan kesulitan. Kata per kata. Intinya begini. Beliau sampaikan Amrun alladhi hashama ats-tsarid. Amr, yani siapa tadi Amr? Hashim. Amr alladhi hashama ats-tsarida liqaumihi. Dia orang yang hashama ats-tsarida liqaumihi, ya, merobek-robek roti untuk menghidangkan tsarid. Liqaumihi, untuk kaumnya. Qaumin bi Makkah musnitina ijafi. Kaum yang ada di mana? Bi Makkah. Di Makkah. Musnitina ijafi, yang mereka apa? Kesulitan mendapatkan apa? Makanan di sana. Ya, kita tahu bahwa Makkah bukan kota apa? Agraris seperti Indonesia. Enggak ada sawah di sana. Jadi ada apa? Sawah. Kebun pun tidak. Ya. Kebun-kebun itu kalau tidak di Madinah maka ke arah Yaman. Di Hijaz, di Makkah tidak.
lembah yang tandus. Lembah yang tandus. Sunnat ilaihi rihlatani kilahuma safarus syita'i wa rihlatul asyafi. Ya. Dicetuskan dua rihlah, dua perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam di tangan siapa? Hashim ini. Keduanya safarus syita'i wa rihlatul asyafi. Ya, perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Wa min hadithihi annahu kharaja ila Syam tajiran. Dikisahkan bahwa Hashim ini pergi dalam sebuah perjalanan dagang ke Syam. Falamma qadima al-Madinah, tatkala beliau sampai ataupun tiba di Madinah, tazawwaja Salma binta Amrin. Beliau menikahi seorang perempuan yang bernama Salma bintu Amr. Salma bintu Amr. Begini kalau belajar sejarah, belajar sirah gitu. Nama, tahun, kejadian, dan yang semacamnya. Banyak sekali. Kalau teman-teman mau mengingatnya, itu luar biasa. Ya, kita berupaya. Beliau menikahi seorang wanita bernama Salma bintu Amr. Salma bintu Amr. Ahada Bani Adi ibn Najjar, satu di antara keturunan Bani Adi ibn Najjar yang tadi kita singgung sedikit. Wa aqama indaha, dan beliau singgah di sana ya beberapa lama. Thumma kharaja ila Syam, barulah kemudian pergi beliau ke mana? Ke Syam. Wa hiya inda ahliha, sedangkan istrinya ini ditinggal di mana? Di Madinah bersama keluarganya, ya, bersama keluarga istrinya, mertuanya. Wa hiya inda ahliha qad hamalat bi Abdul Muttalib, dalam kondisi hamil, mengandung seorang yang nanti kita kenal dengan nama Abdul Muttalib, orang besar. Famata Hashimun bi Gaza, namun Hashim wafat di mana? Di Gaza. Min ardi Filastin, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Palestina atau Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Tapi enggak usah khawatir, insyaallah kita akan ambil itu lagi. Enggak usah khawatir, sudah jelas hadisnya. Nanti kaum muslimin akan memburu siapa? Orang-orang Yahudi. Sampai-sampai bebatuan pepohonan mereka akan bilang Ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi, faqtulhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muslim, wahai Abdullah, nih Yahudi sembunyi di balik Di balik saya, nih di belakang saya, di si batu kah, si pohon kah. Akan memberikan informasi itu. Membocorkan rahasia mereka semua. Uqtulhu. Tebas lehernya. Uqtulhu. Tenang. Insyaallah kita akan dapatkan momentum itu. Entah di masa kita atau di generasi-generasi setelah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh sehingga muncul generasi tersebut. Muncul generasi tersebut. Karena itu bermula dari mana? Dari keluarga kita masing-masing. Kalau kita ingin mengharapkan pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah, mulai dari mana? Dari keluarga kita. Akan muncul pemimpin tersebut. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Wa waladat imra'atuhu Salma Abdul Muttalib sanata 97 wa 400 miladiyan. Dan istri beliau ini, yakni Salma ya, bintu Amr, itu kemudian melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi. Ini tahun perkiraan. 497 Masehi. Saya teringat masa kuliah dahulu ada dua orang teman saya, dua-duanya orang Indonesia. Itu cekcok masalah penentuan Masehi dan Hijriyah. Mana yang lebih tepat? Lebih cocok kalau dalam bahas sirah nabawiyah. Pakai Hijriyah atau pakai Masehi? Ribut.
Yang satu bilang Masehi, yang satu bilang apa? Hijriyah. Ya, teman-teman mau begitu juga? Baik. La musyahat ini fil istilah. Tidak ada masalah. Mau pakai istilah manapun silakan. Yang penting apa? Hakikatnya sama. Baik. Wasammathu Syaibah, dan ibundanya Salma tadi memberikan nama untuk anak pertamanya ini atau anak dari Hashim ini dengan nama Syaibah. Qala li syaibatin kanat fi ra'sih. Itu disebabkan dengan ditemukannya apa? Uban di mana? Di rambut bayinya tersebut saat dilahirkan. Wa ja'alat turabbihi fi baiti abiha fi Yathrib. Maka kemudian ibundanya ini merawat, mendidik Abdul Muttalib atau Syaibah tadi di keluarga ayahnya di Yathrib. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi bi Makkah. Tak seorang pun dari keluarga beliau di Makkah menyadari bahwa Hashim punya keluarga di mana? Di Madinah. Dan punya anak, punya keturunan. Wa kana li Hashim arba'at banin. Dan Hashim ini memiliki 4 orang anak. Wahum Asad, wa Abu Sayfi, wa Nadlah, wa Abdul Muttalib. Jadi 4 anak beliau. Asad, Abu Sayfi, Nadlah, Abdul Muttalib. Itu yang laki-laki. Yang perempuan wa khamsu banat. Dan 5 anak perempuan. Mereka adalah wahunna asy-syifa, Khalidah, Dha'ifah, Ruqayyah, Jannah. Itu 5 putri beliau, ini Hashim. Ini yang beliau sebutkan tentang Hashim. Intinya ikhwatal iman a'azzakumullah, ya beliau orang hebat. Orang besar di kalangan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy. Baik, makanya kita akan dapati misalnya tentang hadis ataupun riwayat yang menyebutkan pertemuan Abu Sufyan yang kala itu belum masuk Islam, ya, bertemu dengan Herakl. Bertemu dengan Herakl untuk meminta apa? Atau agar Herakl tidak menerima orang-orang yang hijrah ke sana. Herakl atau Najasyi? Najasyi atau Herakl waktu itu? Najasyi ya. Najasyi kalau. Yang jelas saat dia ditanya, Abu Sufyan ditanya radhiyallahu taala anhu, bagaimana nasabnya Nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? Innahu dza syaraf. Innahu dzu syaraf. Dia dari kalangan apa? Quraisy yang memiliki nasab paling tinggi. Paling apa? Paling tinggi. Dzu syaraf. Orang mulia. Orang besar. Itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Baru sampai Hashim. Hashim, Abdul Muttalib, semua orang besar. Demikian Abdullah. Betapa apa? Dicintainya Abdullah ini oleh siapa? Abdul Muttalib. Nanti kita akan lihat bahwa Abdul Muttalib bernazar. Ya, saat apa? Diberikan nikmat berupa Zam-Zam, ditemukannya Zam-Zam kembali di tangan beliau. Beliau bernazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki, maka saya akan apa? Sembelih satu yang paling saya sembelih salah satu di antara yang paling saya cintai. Dan yang paling beliau cintai, sayangi siapa? Abdullah. Tapi beliau enggak terima, jangan Abdullah lah. Tetap ya, manusiawi. Hingga akhirnya datang waktu itu ya kepada seorang dukun di kalangan bangsa Arab yang terkenal kala itu, lalu qadah itu diundi lah bahasa kitanya. Intinya dipilih siapa yang keluar, Abdullah lagi. jangan gitu ya. Ya kemudian ya keluar kemudian untuk tidak dilakukan dan beliau membayar diat ya. Dan kemudian jadi syariat kita mengganti nyawa Abdullah ini dengan 100 ekor unta. Abdul Muttalib luar biasa kaya banget ya. 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa harganya, Pak? Saya nggak tahu. Saya belum pernah cari informasi tentang itu. Kalau kuda berapa kuda? Mungkin kuda lebih lumrah mungkin di kita. 30-an. Yang sedang.
Unta di atas 50 ya, kali saja 100 gitu. Anggaplah 50 ya, minimnya ya, minimalnya ya 50 juta kali 100 luar biasa. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Taib. Nah, itu tentang Hashim dan kita akan bahas nama yang kedua, namun sudah terang di luar. Kalau bahasa kita ya carancang tiang gitu. Ya, tiangnya udah kelihatan gitu. Tiang-tiang apa masjid sudah terlihat ya. Kita ambil satu lagi atau cukup dulu? Satu lagi? Karena pembahasan tentang Abdul Muthalib lumayan panjang di sini. Ada 1, 2, 3 halaman. Butuh 1 jam lagi. Kita ambil sedikit ya tentang Abdul Muthalib ya, kemudian nanti kita sempurnakan insyaallah mungkin sampai 6.15 lah. 6.15 nanti sisanya kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Taib yang kedua ada sosok kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Beliau sampaikan di sini, ya penulis sampaikan di sini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Qad alimna mimma sabaqa أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف. Kita telah ketahui sebelumnya dan tadi kita singgung juga alhamdulillah, maka biar nyambung, bahwa amanat yang berkaitan dengan urusan jamaah haji, ibadah haji itu diambil alih oleh Al-Muttalib. Saudaranya siapa? Hashim. Masih ingat? Al-Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Manaf ya, punya anak yang bernama Hashim dan Al-Muttalib. Hashim pergi ke Syam dan beliau wafat. Yang tersisa siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib yang mengambil alih selama itu sampai kurang lebih 7 tahun atau mungkin lebih. Baru kemudian apa? Tatkala Al-Muttalib ibn Abdi Manaf ini wafat, pindahlah tampuk kekuasaan itu ke siapa? Abdul Muttalib yang bernama Syaibah tadi. Ya, bernama Syaibah tadi, Ibn Hashim. Baik. Wa kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi kanat Quraisyun tusammihi al-Fayyad li sakhaihi. Dan Al-Muttalib ini satu di antara tokoh Quraisy yang sangat dimuliakan dan ditaati. Syarifan muta'an dza fadlin, memiliki banyak keutamaan di tengah-tengah kaumnya. Orang hebat. Kanat Quraisy, bahkan dahulu orang-orang Quraisy menamai beliau, menjuluki beliau dengan sebutan Al-Fayyad li sakhaihi. Teman-teman pernah dengar istilah fayadan? Fayadan? Kalau air sungai mampet, maka airnya meluap, atau hujan intensitas hujan itu tinggi. Kemudian apa? Air juga meluap. Terjadi apa? Fayadan. Banjir. Tapi banjir di sini bukan banjir yang dalam konotasi yang negatif tadi. Banjir di sini apa? Banjir kebaikan. Dulu sering ada iklan itu ya, banjir ya, banjir apa? Hadiah. Banjir hadiah. Ya, disebutnya banjir. Jadi maksudnya beliau disebut sebagai seorang yang apa? Ya, kaya akan kebaikan gitu. Kaya akan kebaikan. Makanya ada juga kalau nanti kita teman-teman semua misalnya pelajar tentang ilmu balaghah misalnya. Nanti ada apa yang disebut sebagai ilmu bayan. Dalam ilmu balaghah kan ada tiga cabang keilmuan bahasa Arab sebenarnya. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ma'ani itu berbicara tentang bagaimana kita menyusun kalimat yang baik dan benar, juga mudah dipahami oleh orang dan tepat sasaran. Jangan sampai kita bicara sama orang, menyampaikan ungkapan tertentu, kita tujuannya bercanda, dia malah marah. Nah, itu balaghah. Itu ilmu ma'ani yang bahas itu. Kalau kita mau menyampaikan informasi pada orang yang misalnya dia orang yang khalid dzihn, dia orang yang sebenarnya dia tidak tahu informasi tersebut, kalaupun kita sampaikan dia akan percaya gitu. Maka nggak perlu kita pakai inna, nggak perlu kita pakai penekanan, nggak perlu. Tapi kalau kita dapati orang itu kayaknya orang bakal meragukan informasi yang saya sampaikan, maka perlu penekanan.
Kalau ternyata dia ini orang yang mengingkari apa? Yang pasti yang kita pandang dia akan mendustakan kita kalau kita sampaikan orang tersebut, maka di sini perlu penekanan double, ganda. Misalnya pakai sumpah lah, pakai apalah dalam bahasa Arab. Ada ilmu balaghah. Nah, kemudian ada disebut ilmu bayan. Nah, di sini bayan di sini itu sepemahaman saya lebih pada pemilihan kata gitu. Untuk merubah kata yang lumrah ke kata yang lebih kaya gitu. Kalau bahasa kita lebih nyeni gitu. Sastra. Seperti tadi. Beliau karena orangnya dermawan, orangnya baik hati disebut al-fayyad, banyak kebaikannya. Atau misalnya kita mau katakan masa ada orang yang super duper misalnya dermawan sangat gitu ya, sekali gitu. Kita katakan huwa bahrun. Dia apa? Samudra. Maksudnya samudra luar biasa kan? Banyak sekali manfaat yang dia berikan untuk kehidupan kita. Nah, bisa begitu. Atau misalnya teman-teman melihat ada seorang khatib, dia luar biasa, sangar gitu ya. Kemudian khutbahnya menggebu-gebu, kita bilang di istiqomah khatib istilahnya di istiqomah tadi yang berkhutbah itu sang singa. Bisa gitu. Itu dibahas. Ini faedah saya teman-teman. Nanti kalau rekan-rekan sekalian mempelajari cabang keilmuan bahasa Arab yang atau sebagiannya itu ada 8 cabang, cuma itu satu diantaranya itu ada yang namanya tasbih. Namanya nanti apa? Tasbih. Dengan keempat rukunnya, ya ada musyabbah bihi, ada tasbih dan wajhu asyabah. Baik. Walamma sara Syaibah yani Abdul Muttalib wasifan aw fawqa dhalika ibnu 7 sinin aw 8 sinin sami'a bihi al-Muttalib. Jadi tatkala Syaibah ini mencapai atau menginjak usia 7 atau 8 tahun, Abdul Muttalib menyadari dan mendapatkan berita, informasi bahwa ada keturunan Hashim di mana? Di Madinah, di Yathrib. Waktu itu namanya Yathrib, belum Madinah. Farahila fi talabi. Maka dia tanpa berpikir panjang langsung apa? Pergi ke mana? Ke Yathrib. Untuk bertemu siapa? Syaibah. Yang dia anggap adalah siapa? Hashim. Dia rindu dengan siapa? Sosok Hashim. Falamma ra'ahu fadat 'ainah. Tatkala Al-Muttalib ini melihat Syaibah, air matanya apa? Tumpah. Fadat 'ainah, fadha yafid, banjir, maksudnya apa? Air matanya tumpah. Beliau langsung menangis. Wa dhammahu, langsung dipeluknya Syaibah ini. Wa ardafahu ala rahilatihi, dan langsung dinaikkan ke tunggangannya, langsung naikin. Ayo pulang. Lama kamu tidak pulang-pulang, ayo pulang. Baik. Famtana'a, maka Syaibah agak enggan, agak menolak. Hatta ta'dzana lahu ummu, sampai ibunya mengizinkan. Fasa'alaha al-Muttalib, maka al-Muttalib datang menjumpai ibunya dan meminta Syaibah ini untuk pulang ke Makkah. Antursilahu ma'ahu famtana'at, maka ibundanya enggan, nolak dia, enggak bisa, jangan begitu. Faqala innama yamdi ila mulki abi wa ila haramillahi, dia akan pulang untuk mengurusi kerajaan bapaknya, dan dia juga pulang ke mana? Ke Ka'bah, ke Baitul Haram, bukan ke tempat yang berbahaya. Itu tempat yang aman, yang dimuliakan, yang dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Makanya kemuliaan orang Quraisy itu luar biasa di kalangan Arab, bangsa Arab kala itu. Ini orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW dari apa? Quraisy. Quraisynya dari keturunan siapa? Hashim pula. Nah, ini kemuliaan nasab Rasulullah SAW. Faqadima bihi Makkah murdifahu ala ba'irihi, maka tibalah Al-Muttalib ini ke Makkah dengan membonceng siapa? Syaibah tadi. Faqala an-nas, maka manusia warga Makkah kala itu, penduduk Makkah kala itu langsung berkata Hadza Abdul Muttalib. Oh, ini Abdul Muttalib. Budaknya siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib punya budak.
ya, beli budak. Faqala waihakum, maka Muttalib menanggapi, waihakum, celaka kalian. Bukan. Innama huwa ibnu akhi Hashim. Ini anak saudaraku Hashim. Ini anaknya Hashim. Fa aqama 'indahu hatta tara'ra'a thumma innal Muttalib halaka biradman min ardil Yaman fawalla ba'dahu al-Muttalib. Taib. Kemudian beliau tinggal Syaibah ini bersama Al-Muttalib pamannya sampai besar tumbuh dewasa. Yang singkat cerita disebutkan di sini Al-Muttalib pun wafat di Radman, satu dari wilayah negeri Yaman. Ya, min ardil Yaman fawalla ba'dahu Abdul Muttalib. Maka kemudian tampuk kekuasaan itu pun jatuh ke Abdul Muttalib fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu. Maka kemudian Abdul Muttalib ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Wa syarufa fi qaumihi syarafan lam yablughu ahadun min abai. Maka Abdul Muttalib pun mendapatkan atau berhasil mencapai satu kehormatan, satu kemuliaan yang itu belum pernah dicapai oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Wa ahabbahu qaumuhu wa 'azama khataruhu fihim, dan ya dicintai tentunya oleh apa? Oleh orang-orang Quraisy kala itu. Teman-teman, itu dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga satu upaya kecil kita duduk di majelis ilmu seperti ini menjadi satu catatan amal baik kita, amal soleh kita, yang sekaligus menjadi amal jariah kita. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Demikian ikhwatal iman a'azzakumullah, nafa'ani Allah wa iyyakum bima qad ta'allamna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.